Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun yang terhormat kepada Bapak Dr. Heru Sulistianta, SPD MORIFO, yang terhormat kepada Bapak John Siswoyo MPD, yang terhormat kepada Bapak Lungit Wijaksono MPD. Tak lupa saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Heru Sulistianta, SPD MORIFO, yang telah membimbing saya selama mengerjakan skripsi saya ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Johan Siswoyo MPD yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama mengerjakan skripsi saya ini hingga sidang skripsi saya. Dan saya berterima kasih juga kepada Bapak Lungit Wicaksono MPD yang berkenan untuk menjadi penguji utama saya dalam sidang komprehensif saya ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya yang berjudul Kontribusi Tinggi dan Berat Badan dengan Kelincahan terhadap Hasil Dribbling Siswa Putra Ekstrakurikuler Sepak Bola SMAN Negeri 1 Wawai Karya. Baik, di sini ada 5 topik pembahasan, yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan, dan bab kedua ada tinjauan, dan bab ketiga ada metodologi, dan bab keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada bab 5 penutup. Bab yang pertama yaitu bab pendahuluan, yaitu di sini ada latar belakang yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, sepak bola sangat digemari di Indonesia oleh semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa, baik di tingkat kabupaten, daerah, provinsi maupun di Indonesia. Yang kedua, ada prestasi dalam olahraga, termasuk sepak bola, membutuhkan skill teknis yang baik seperti dribbling, passing, shooting, serta kesadaran taktis dan kondisi fisik prima. Dan yang ketiga, ada memiliki program ekstrakurikuler sepak bola menjadi salah satu kegiatan yang sangat diminati oleh siswa putra. Namun, meskipun banyak siswa SMA Negeri 1 WW Karya yang antusias mengikuti latihan, hasil keterampilan dribbling mereka masih bervariasi. Dan yang terakhir, ada kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil dribbling para siswa. Baik, di sini ada rumusan masalah yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, apakah terdapat kontribusi yang signifikan dari tinggi dan berat badan terhadap hasil dribbling dalam permainan sepak bola siswa putra ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Wawai Karya. Yang kedua, apakah terdapat kontribusi yang signifikan dari kelincahan terhadap hasil dribbling dalam permainan sepak bola siswa putra ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Wawai Karya? Dan yang ketiga, apakah terdapat kontribusi yang signifikan dari kombinasi tinggi badan, berat badan, dan kelincahan terhadap hasil dribbling dalam permainan sepak bola siswa putra ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Wawai Karya? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama, menganalisis kontribusi tinggi dan berat badan terhadap hasil dribbling dalam permainan sepak bola siswa putra ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Wawai Karya. Yang kedua, menganalisis kontribusi kelincahan terhadap hasil dribbling dalam permainan sepak bola siswa putra ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Wawai Karya. Dan yang ketiga, menganalisis kontribusi kombinasi tinggi badan, berat badan, dan kelincahan terhadap hasil dribbling dalam permainan sepak bola siswa putra ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Wawai Karya. Baik, selanjutnya ada batasan masalah. Dari identifikasi masalah ada perlu diberi batasan sesuai dengan tujuan agar terhindar dari penafsiran yang keliru terhadap masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada kontribusi tinggi dan berat badan dengan kelincahan terhadap hasil dribbling dalam permainan sepak bola siswa putra
ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Wamaikarya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Itu yang terdapat ada 2 poin, yaitu yang pertama ada manfaat bagi siswa. Dengan melihat kajian ini, diharapkan para siswa mengetahui tentang tinggi dan berat badan dengan kelincahan dan berusaha meningkatkan latihan yang berkenaan dengan unsur tersebut. Yang kedua, manfaat penelitian bagi para guru yang terkait dengan hasil penelitian ini diharapkan guru dapat memberikan latihan yang tepat untuk meningkatkan teknik dasar dribbling. Selanjutnya ada bab 2, yaitu landasan teori. Di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama ada olahraga. Olahraga adalah gerak badan untuk memperkuat dan menyehatkan badan. Secara umum, sepak bola mempunyai tujuan sasaran untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Kita dapat melihat bahwa ketahanan olahraga adalah ketahanan sejenis, salah satu jenis latihan fisik yang meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Latihan fisik yang meningkatkan fisik dan mental, menurut Yandianto di tahun 2000. Selanjutnya ada kondisi fisik menurut Aprinawati 2011, yaitu menyatakan bahwa kondisi fisik meliputi atribut fisik seperti kekuatan fisik, atribut kelincahan seperti kekuatan fisik, ketangkasan sarung tangan, dan bahan komunikasi tantangan dan materi komunikasi. Sedangkan menurut Zulganer menyatakan bahwa fasilitas fisik, lingkungan fisik, kebersihan ruangan, dan kondisi fasilitas fisik dan lingkungan fisik yang mendukung suatu program latihan yang telah dilaksanakan guna mencapai tingkat prestasi tertentu. Menurut Harsono, mengenai fisik keadaan yang dimaksud adalah berikut, yaitu yang pertama, kekuatan atau strength, yang kedua, daya tahan atau endurance, yang ketiga ada kecepatan atau speed, yang keempat ada kelenturan atau flexibility, yang kelima ada kelincahan atau agility. Selanjutnya ada sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang sangat populer. Sebanyak 11 pemain di setiap tim. Dalam permainan tim yang mencakup permainan ini, sebanyak 2 tim bertanding dalam permainan ini. Permainan berusaha mencetak gol dengan cara menempatkan bola di gawang lawan sambil berusaha mencegah kehilangan bola. Pertandingan sepak bola terdiri dari 2 babak, masing-masing 45 menit. Diselingi dengan istirahat 15 menit, untuk memastikan pertandingan disaksikan secara sportif harus didampingi oleh seorang yang biasa disebut wasit. Selanjutnya ada tinggi dan berat badan. Tinggi badan adalah jarak dari kaki sampai titik tertinggi di kepala dan berdiri tegak. Berdasarkan Rudianto DKK tahun 2012, dalam beberapa olahraga, tinggi badan juga penting. Hal ini dikarenakan tinggi badan merupakan bagian dari biologi manusia yang terdiri dari struktur tubuh dan postur tubuh, karena setiap orang memiliki struktur tubuh dan postur tubuh yang berbeda. Selanjutnya ada kelincahan. Menurut Trijaya tahun 2014, kelincahan merupakan salah satu bagian fisik yang paling sering digunakan dalam olahraga. Kelincahan diartikan sebagai kemampuan mengubah arah secara efektif dan cepat. Ketika berlari dengan kecepatan hampir penuh dan besarnya gaya ditentukan oleh kekuatan kontraksi serat otot. Berikut beberapa gerakan dalam melatih kelincahan. Yaitu yang pertama ada lari zigzag atau zigzag run. Yang kedua ada squat thrust atau memodifikasinya. Dan yang ketiga ada lari rintangan. Selanjutnya ada dribbling. Menurut Lutz Becker tahun 2014, di antara teknik dasar sepak bola, dribbling merupakan teknik membawa bola menggunakan kaki bagian luar dari sesuatu tempat ke tempat lain guna menyerang pertahanan lawan untuk menciptakan ruang dan peluang mencetak gol. Selanjutnya ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada metode penelitian survei. Metode survei merupakan penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada.
dan mencari kekurangan faktual. Pada penelitian korelasi, tidak menjamin kasualitas atau hubungan atau sebab, tetapi kasualitas menjamin adanya korelasi. Menurut Shioto dan Sodik tahun 2015. Di sini juga ada gambar desain penelitian. Selanjutnya, yang kedua ada populasi dan sampel. Menurut Shioto dan Sodik tahun 2015, menyatakan bahwa populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra ekstrakurikuler sepak bola di SMA Negeri 1 Karya yang berjumlah 30 orang. Selanjutnya ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas ialah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau munculnya variabel terkait dependen. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah tinggi dan berat badan X1 dan kelincahan X2. Selanjutnya, objek atau gejala keberadaannya bergantung dan dihubungkan dengan hal lain yang mempengaruhi hasil tes dribbling sepak bola menjadi variabel dependen. Dalam penelitian ini diartikan sebagai Y. Selanjutnya ada yang keempat, teknik dan instrumen pengambilan data. Instrumen didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan dalam penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel yang diamati. Instrumen penelitian yang diamati meliputi berat badan, tinggi badan, kelincahan, dan dribbling. Selanjutnya, yang kelima, teknik pengumpulan data. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. Itu yang pertama ada uji korelasional, yang kedua ada uji normalitas, yang ketiga ada uji linearitas, dan yang keempat ada uji homogenitas. Di samping juga terdapat rumus uji dalam penelitiannya. Yang keenam, ada uji validitas dan reliabilitas, yaitu uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan alat tersebut adalah akurat dan dapat dipercaya untuk tujuan yang dimaksud. Reliabilitas tes dapat didefinisikan secara luas sebagai sejauh mana perbedaan individual dalam nilai tes dapat dikaitkan dengan perbedaan sebenarnya. Dalam karakteristik yang diuji, terdapat jumlah yang dapat dikaitkan dengan kesalahan yang tidak disengaja. Yang selanjutnya ada teknik dan instrumen pengambilan data. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama ada instrumen penelitian tinggi badan. Di sini juga sudah tertera gambar serta penelitian yang untuk pengambilan datanya. Selanjutnya ada instrumen penelitian berat badan. Di sini juga sudah tertera gambar beserta tabel penilaian berat badan ideal. Yang ketiga ada instrumen penelitian kelincahan. Di sini juga sudah tertera gambar untuk pengambilan tes kelincahan beserta tabel penilaian kelincahan. Yang keempat ada instrumen penelitian dribbling. Dan di sini juga sudah terdapat gambar beserta penilaian hasil dribbling. Selanjutnya ada bab 4, hasil dan pembahasan. Itu yang pertama ada hasil penelitian. Di sini terdapat deskripsi data kontribusi tinggi badan dan berat badan dengan kelincahan terhadap hasil dribbling. Berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Karya, sebanyak 30 siswa sebagai sampel dalam penelitian dengan pengambilan data menggunakan tes dan pengukuran berupa tinggi, berat badan siswa, dan kelincahan dalam dribbling. Pengambilan data penelitian dilakukan sebanyak 1 kali tes dengan menggunakan alat pengukur tinggi badan atau pitameter, timbangan badan untuk mengukur berat badan, tes shuttle run 4 kali 10 meter, dan stopwatch untuk menguji kelincahan pada setiap siswa.
Nilai rata-rata tinggi dan berat badan X1 diperoleh sebesar 20,68, menunjukkan nilai rata-rata gabungan dari tinggi dan berat badan peserta. Rata-rata kelincahan atau X2 yaitu 20,30 menunjukkan kelincahan rata-rata peserta, dan rata-rata dribbling atau diartikan sebagai Y sebesar 16,32 menunjukkan nilai rata-rata kemampuan dribbling peserta. Selanjutnya ada tinggi dan berat badan atau X1. Di sini terdapat tabel data distribusi frekuensi tinggi dan berat badan. Dapat dilihat di sini rata-rata siswa frekuensi tinggi dan berat badannya adalah normal atau ideal. Itu di sini tertera presentasenya adalah 73%. Dan kekurangan berat badan yaitu frekuensinya 6, presentasinya 20%. Kelebihan berat badan frekuensinya 2, presentasenya 7%. Kegemukan di sini tidak ada. Hasil tersebut menjadi faktor penting dalam penentuan hasil dribbling dalam permainan sepak bola. Distribusi frekuensi dari hasil pengukuran tinggi dan berat badan siswa di SMA Negeri 1 Wawai dapat digambarkan melalui diagram batang seperti gambar di samping. Selanjutnya kelincahan atau X2. Di sini juga sudah terdapat tabel data distribusi frekuensi kelincahan. Di sini dapat dilihat kriterianya. Rata-rata siswa memiliki eh, frekuensi atau presentasenya 93%, yaitu frekuensinya 28 dari total 30 siswa, yang artinya kriterianya kurang sekali. Eh, Hasil ini menunjukkan kecenderungan yang sangat negatif terhadap kriteria yang dinilai. Dapat kesenjangan yang signifikan antara performa yang diharapkan dengan realita yang ada. Distribusi frekuensi kelincahan pada siswa putra ekstrakurikuler sepak bola di SMA Negeri 1 Wawai Karya dapat digambarkan melalui diagram batang seperti gambar di samping. Dribbling. Di sini juga eh, tertera data distribusi frekuensi hasil dribbling. Dalam pengambilan data ekstrakurikuler siswa putra yaitu 30 dari semua adalah 30. Di sini setengahnya atau 15 orangnya eh, memiliki kriteria yang sangat kurang. Di sini eh, ditunjukkan hasil data presentasinya adalah 50%, kurang frekuensinya 9, presentasinya 30%, sedang frekuensinya 3, presentasinya 10%, baik frekuensinya 2, presentasinya 7%, baik sekali frekuensinya 1, presentasinya 3%. Dari data hasil menunjukkan bahwa ada variasi yang cukup dalam kemampuan dribbling di antara peserta. Standar defisiasi yang moderat menunjukkan sebaran yang cukup merata di sekitar rata-rata rentang nilai yang lebar antara nilai minimum dan maksimum, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam kemampuan dribbling di antara mereka. Selanjutnya ada analisis data. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Di sini juga tertera uji normalitas, tabel hasil uji normalitas, yaitu kriterianya menerima hipotesis apabila L signifikan lebih besar dari 0,05. Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut, maka hipotesis ditolak. Dalam ketiga variabel tersebut, nilai L hitung lebih besar dari tingkat signifikan 0,5 ini menunjukkan bahwa kita tidak menolak hipotesis nol untuk uji normalitas, yang berarti bahwa data berdistribusi normal.
Selanjutnya ada uji linearitas. Di sini juga sudah tertera tabel hasil uji linearitas. Di sini dengan T hitung yang jauh lebih besar daripada T table, kita menolak hipotesis nol yang diartikan H O yang menyatakan tidak ada hubungan linear antara kelincahan dan hasil dribbling. Artinya terdapat hubungan linear yang signifikan antara kelincahan dengan hasil dribbling dalam kedua kasus. Nilai T hitung yang sangat besar dibandingkan nilai T table yang menunjukkan bahwa variabel tinggi dan berat badan ideal atau diartikan X1 serta kelincahan atau diartikan S2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil dribbling. Selanjutnya ada uji homogenitas. Di sini juga sudah tertera tabel hasil uji homogenitas. Pengujian homogenitas data dari sampel menggunakan teknik uji one-way ANOVA. Kriteria uji homogenitas data dari sampel adalah jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka variasi setiap sampel adalah homogen. Dalam ketiga kasus, nilai signifikan F sebesar 0,280 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Ini menunjukkan bahwa varians dari kelompok data yang dibandingkan adalah homogen atau varians dari variabel-variabel berikut dianggap sama. Analisis data, yaitu yang pertama ada kontribusi tinggi dan berat badan ideal terhadap hasil dribbling. Di sini juga terdapat tabel kontribusi tinggi dan berat badan ideal terhadap hasil dribbling. Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungannya sangat kuat dan signifikan antara tinggi dan berat badan ideal. Artinya, tinggi dan berat badan ideal merupakan faktor yang dapat memprediksi hasil dribbling dengan cukup baik. Selanjutnya ada kontribusi kelincahan terhadap hasil dribbling. Di sini juga sudah tertera tabel kontribusi kelincahan terhadap hasil dribbling. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara kelincahan dan kemampuan dribbling. Artinya, kelincahan merupakan faktor yang dapat memprediksi kemampuan dribbling seseorang dengan cukup baik. Selanjutnya ada pembahasan. Di sini juga eh, sudah tertera hasil penghitungan menggunakan ANOVA. Dari analisis, diketahui bahwa tinggi dan berat badan ideal dengan kelincahan yang dimiliki siswa putra ekstrakurikuler sepak bola di SMA Negeri 1 Wawaikarya dalam hal ini berkontribusi dalam kemampuan dribbling dengan hasil yang maksimal. Hal tersebut juga dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa F hitung dalam kurung 0,629 lebih besar dari F table, yaitu 0,237, yang membuktikan bahwa adanya kontribusi yang sangat kuat pada tinggi dan berat badan ideal dengan kelincahan terhadap hasil dribbling. Dengan kata lain, semakin baik kelincahan dan berat badan yang ideal, maka semakin baik hasil kemampuan dalam dribbling. Selanjutnya ada bab 5 penutup. Di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama ada kesimpulan. Tinggi dan berat badan ideal dengan kelincahan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kemampuan dribbling siswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil korelasi sebesar 0,629 yang mengindikasikan hubungan yang sangat kuat antara tinggi dan berat badan ideal dengan hasil dribbling. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa model ini sangat signifikan dengan nilai signifikan F yang sangat kecil, yaitu 7,4057 pangkat pangkat 10 min 21, serta nilai F statistik yang sangat tinggi, yaitu 4
04,7892,316 ini menegaskan bahwa tinggi dan berat badan ideal dengan kelincahan berperan penting dalam kemampuan dribbling siswa. Berdasarkan uji hipotesis, ditemukan bahwa baik tinggi dan berat badan ideal maupun kelincahan memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap hasil dribbling. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam kedua variabel tersebut dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan dribbling siswa. Poin yang kedua adalah saran, yaitu terdapat 4 poin di sini, yaitu yang pertama ada pengembangan program latihan berupa latihan-latihan seperti shuttle run, agility drills, dan pengukuran rutin tinggi dan berat badan dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan dribbling siswa. Yang kedua, melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap tinggi dan berat badan dan kelincahan secara berkala. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada siswa tentang pentingnya menjaga berat badan ideal dan kelincahan dalam meningkatkan performa mereka dalam berolahraga, khususnya sepak bola. Yang keempat, penelitian lebih lanjut. Baik, di sini juga daftar gambar lampiran dalam pengambilan eh, datanya. Baik, terima kasih. Eh, Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.